Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu. Saya dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa di Universitas Agropuro Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anak tunalaras, karakteristiknya, dan layanan pendidikan maupun layanan masyarakat. Nah, anak tunalaras di sini adalah anak yang memiliki hambatan dalam emosionalnya. Misalkan dia memiliki hambatan dalam menelaah atau mencerna materi dari gurunya, seperti itu. Karakteristiknya sendiri itu ada tingkat ringan atau sedang, ada tingkat berat. Ada dua. Nah, untuk tingkat ringan dan sedang itu biasanya anak itu susah untuk mengontrol emosi, baik dia dalam berbicara dengan temannya atau berbicara dengan gurunya. Nah, misalkan di dalam dunia pendidikan, anak yang memiliki tunalaras ringan atau sedang ini dalam diajar oleh gurunya, diberi materi, biasanya dia akan suka mengomel sendiri dalam mencerna materi. Misalkan dalam matematika, misalkan 5 ditambah 5. Nah, anak tunalaras ini biasanya akan ngotot 5 tambah 5 itu hasilnya sesuai pikiran dia. Biasanya kan kalau matematika kan memang ilmu pasti, 5 tambah 5 itu 10. Nah, kalau anak tunalaras ini biasanya dia akan ngotot. Contoh, ada murid saya di sekolah, dia itu anak tunalaras dan dia selalu ngotot bila dikasih materi sama gurunya. Nah, contoh 5 tambah 5 dia akan menjawab 15 dan dia akan ngotot jawaban 5 tambah 5 itu adalah 15 meskipun jawaban yang benar, jawaban sesungguhnya itu adalah 10. Bila gurunya tidak menuruti dia akan menangis dengan mengotot jawabannya adalah 15. Menurut aku jawabannya itu 15, akan seperti itu, dan dia akan mengamuk, merengek, menangis kalau tidak dituruti ataupun gurunya tidak bilang iya begitu. Nah, penanganannya itu emang agak susah untuk anak tunalaras. Dan untuk anak tunalaras yang dalam kondisi berat itu biasanya contohnya anak autis. Anak autis ini penanganannya sangat lumayan agak susah gampang. Nah, contohnya saya punya murid di sana anak autis. Dia itu memiliki kebiasaan itu selalu menggunakan pensil itu ditepuk-tepukan ke pipinya, terus mengerus dan terus diulang terus menerus. Nah, bila hal itu sama gurunya, sama teman saya misalkan, ataupun sama saya misalkan dihentikan, ditarik tangannya, ditaruh di bawah, dalam 2 detik lagi dia akan menaruh pensil itu ke pipinya lagi. Terus dilakukan berulang-ulang setiap hari, bahkan di rumahnya pun dia seperti itu. Karena itu dia sifatnya seperti itu berarti sifatnya tantrum. Adapun klasifikasi yang lainnya, contohnya conductor disorder dan socialist aggression, ataupun ada anxiety withdrawal dan immaturity. Saya contohkan satu saja, yang conduct disorder. Conduct disorder ini adalah ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul dirinya sendiri ataupun menyerang orang lain. Nah, saya punya murid di sekolahan saya sana, namanya itu Ihsan. Nah, dia itu bisa dikategorikan sebagai klasifikasi conduct disorder. Karena apa? Setiap kali dia sendiri, dia akan selalu mengomel-ngomel sendiri, dan jika ada temannya di sebelahnya, duduk di sebelahnya, biasanya itu dia tiba-tiba akan memukul entah itu badannya, entah itu tangannya, entah itu mulutnya. Pada saat itu yang saya lihat dan teman-teman saya lihat, rekan-rekan kerja saya lihat, Ihsan dalam duduk itu di sebelahnya ada Sevi. Nah, Sevi itu apa? Dia berkebutuhan khusus tunawicara dan tunarungu.
Dia sedang diam, duduk sambil makan makanannya, makan jajannya. Tiba-tiba Ihsan langsung dengan sigapnya dia menepuk mulutnya. Hal itu dikategorikan dalam conduct disorder. Mengapa demikian? Karena mungkin ya entah itu hanya di sekolahan saja atau di rumahnya seperti itu, saya juga tidak tahu. Karena itu sering terjadi. Itu sering terjadi kepada temannya, entah itu kepada dirinya sendiri. Dia menyerang dirinya sendiri seperti memukul-mukul badannya ataupun memukul-mukul kepalanya, ataupun biasanya dia tiba-tiba tidur di lantai dengan berguling-guling seperti itu. Adapun lagi gangguan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, hal ini apa? Contohnya, anak itu selalu memberontak. Misalkan bila dia dibandingkan dengan saudaranya atau anak saudara ataupun anak tetangga yang begini, kenapa kamu tidak begini, kenapa kamu tidak seperti itu. Misalkan disuruh belajar, itu loh anaknya itu disuruh belajar itu langsung nurut. Kenapa kamu ini kok disuruh belajar kok masih aja sulit, selalu mengomel, selalu nggak mau, selalu main game. Nah, anak normal pada umumnya saja bila digitukan, bila dibandingkan itu aja akan memberontak, apalagi anak dengan berkebutuhan khusus tunalaras, apalagi anak seperti itu. Juga gangguan emosi. Nah, gangguan emosi ini seperti yang saya katakan barusan, contohnya Ihsan tadi, dia akan sulit bergaul dengan teman dalam sekolahnya maupun teman di dalam lingkungan rumah ataupun masyarakat. Kenapa demikian? Yang sudah saya katakan tadi, setiap Ihsan itu dekat dengan temannya, dia akan selalu menyerang, akan tidak bisa mengontrol emosinya, dan akhirnya dia menyerang temannya. Entah itu memukul mulutnya, memukul tangannya, ataupun kakinya temannya. Itu akan selalu terjadi. Bahkan bukan hanya kepada temannya saja, bahkan dia juga bisa saja menyerang dirinya sendiri dengan memukul dirinya sendiri ataupun mengguling-gulingkan badannya di lantai, kan itu sakit nantinya kalau misalkan terus-terusan dilakukan seperti itu. Dan dalam karakteristik perkembangannya dalam kognitif, anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, seperti prestasinya dia akan lebih rendah dengan anak-anak pada umumnya, dengan anak-anak normal pada umumnya ya. Karena kenapa? Karena tingkat kognitifnya itu dia lebih rendah. Misalkan seperti emosionalnya dia itu tinggi, jadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kognitifnya dia. Kelemahan dalam kecerdasannya ini justru dapat menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah lakunya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi itu. Dalam hal ini, contohnya tadi Ihsan itu tingkah lakunya, dia akan berdampak pada tingkah lakunya. Seperti jika dekat dengan temannya, dia akan merasa emosinya itu meluapkan emosinya dengan memukul temannya, entah itu memukul dirinya sendiri, seperti itu. Juga yang lainnya, perkembangan kepribadian, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini adalah anak tunalaras memiliki hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Nah, seperti tadi itu contohnya, dia akan sulit dalam interaksi dengan temannya. Mungkin saja Ihsan itu dengan cara seperti itu, pikiran dia itu dengan memukul temannya seperti itu cara dia dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan temannya. Padahal yang orang lain lihat, yang gurunya lihat, itu adalah hal yang tidak dibolehkan, karena itu termasuk dalam hal menyakiti sesama. Nah, untuk cara penanganannya bisa ke psikiater anak ataupun dokter ataupun layanan psikiater anak. Untuk istilah-istilah tunalaras lainnya, contohnya itu seperti anxiety hysteria. Dia akan merasa takut
pada seseorang tanpa ada satu alasan yang bisa diterima. Terus yang kedua ada conversion hysteria. Nah, itu ada gangguan pada fungsi anggota tubuhnya, seperti terjadinya benturan atau apapun itu. Yang ketiga, obsessional neurosis. Nah, dia akan merasa menutup diri, entah itu dari temannya, entah itu dari gurunya, ataupun bahkan dari orang tuanya sendiri. Dia akan selalu menutup diri. Dia akan merasa selalu ingin merasa kesepian, seperti itu. Dan yang keempat, sexual perversion, yaitu suka mengintip. Nah, suka kepada temannya, misalkan menoel menoel temannya, seperti itu. Dan yang kelima, character neurosis, yaitu perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batinnya dia. Dan yang keenam, psikos anak, yaitu kesulitan dalam menyesuaikan diri dari segala hal. Untuk layanan pendidikannya sendiri, layanan pendidikan untuk anak tunalaras, nah contohnya berusaha mengatasi rasa masalahnya, semua rasa masalahnya, pikirannya yang gak karu-karuan, dan menyesuaikan proses pembelajarannya sesuai dengan kondisi anak tunalaras tersebut. Kemudian berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat dan intelektual. Misalkan misalkan kayak Ihsan, dia bakat dalam mewarnai. Ihsan itu bakat dalam mewarnai, lumayan mewarnainya itu juga cukup bagus. Nah, itu dikembangkan terus. Nah, dikasih gambar, gurunya misalkan memberikan gambar, entah itu bisa didapat dari gurunya menggambar sendiri ataupun mencari di internet, kemudian anak itu mewarnai. Nah, dari situ kita bisa lihat lama kelamaan anak itu akan bisa mengontrol emosinya. Nah, selain itu juga memberikan keterampilan khusus untuk bekal anak tunalaras tersebut. Misalkan keterampilan khusus itu seperti contohnya ya, tidak jauh dari mewarnai. Nah, kolase dengan biji-bijian seperti biji jagung, biji kedelai, biji kacang hijau. Nah, seperti itu akan mengasah otak dia untuk berpikir lebih tenang. Oh, ini yang cocok untuk mengisi buletan di kolase ini, bagusnya pakai biji apa ya, seperti itu. Misalkan contohnya pakai gambar kura-kura. Nah, itu kan bulat-bulatnya di cangkang kura-kura itu kan banyak. Nah, nanti biji-bijiannya itu ada kacang hijau, biji kedelai, terus biji jagung. Nah, anak akan berpikir dan milih mana ini yang cocok untuk mengisi warna cangkang itu dengan biji-bijian ini. Nah, anak juga akan mikir, apakah kalau misalkan beras, nah apakah kalau beras putih diwarnain itu akan membuat cangkang kura-kura ini bagus. Nah, dia akan berpikir seperti itu. Nah, otomatis dia akan mewarnai beras itu, misalkan bisa diwarnai dengan warna merah ataupun hijau. Nah, kura-kura kan hijau, mungkinan aja dia bisa memilih beras dengan dicelupkan di pewarna hijau. Nah, itu akan membuat kesan lebih indah di kolase tersebut. Ada lagi yaitu memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap orang di sekitarnya ataupun di lingkungannya. Nah, hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi saya contohkan menurut saya itu, yang tiba-tiba di setiap dekat dengan temannya dia akan memukul, dia akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti berkelahi, bahkan bila tidak dihentikan sama gurunya. Ada juga memberikan rasa aman, percaya diri terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Hal
hal itu juga perlu. Kenapa? Karena tadi yang saya contohkan itu bisa melakukan memukul mulut temannya ataupun memukul tangan temannya. Nah, guru harus bertindak, dia harus memberikan rasa aman kepada Ihsan maupun kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang lainnya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian menciptakan rasa atau suasana rendah diri tanpa ada rasa was-was. Nah, ada lagi perilaku yang umumnya bisa terjadi pada anak tunalaras. Ini hanya tambahan saja ya, yang saya tahu. Suka berkelahi kayak tadi tuh yang saya contohkan buat saya, bener kan? Suka berkelahi, memukul, menyerang temannya maupun menyerang dirinya sendiri. Kemudian pemarah. Nah, dia pemarah itu kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Dia saja tidak bisa mengontrol emosinya sendiri, apalagi orang lain. Tetapi ada baiknya juga guru ataupun orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya itu membantu dia untuk mengontrol emosinya. Nah, caranya gimana? Contoh kecilnya aja, ketika dia mulai emosinya itu meluap-luap, nah gurunya harus ada di sampingnya, ataupun orang-orang di sekitarnya di rumahnya, orang tuanya harus ada di sampingnya. Nah, jika sudah emosinya itu meluap-luap, dia akan melakukan sesuatu ya, seperti menyerang ataupun memukul orang yang ada di sampingnya. Dan ketika sudah ada guru yang ada di sampingnya ketika dia sedang meluap-luap emosinya, di sampingnya dia ada temannya, nah hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, karena dia akan dihalau oleh gurunya untuk tidak menyerang temannya. Nah, jika hal itu dilakukan terus-menerus, nah pasti anak tunalaras ini akan ingat dan dia akan bisa mengontrol emosinya. Adapun yang lainnya, merusak milik orang lain maupun milik temannya. Nah, misalkan contohnya ada temannya yang sedang asik menggambar dengan krayon miliknya, dia akan tiba-tiba emosinya meluap, kemudian akan menghancurkan krayon milik temannya. Nah, hal itu contohnya. Memang jika anak seperti ini itu harus ada yang menjaganya di sampingnya, itu orang dewasa yang menjaga di sampingnya ya. Seperti kalau misalkan dia lagi bersekolah, ya memang gurunya harus menunggu ataupun ada selalu di sampingnya agar tidak menyerang orang lain seperti itu. Kemudian ada lagi ya, tadi tuh ada hubungannya suka mengganggu. Nah, suka mengganggu itu ya apa ya, kalau kasarannya, kalau Jawanya itu nyalah. Nah, dia suka nyalah, suka nyalah ke temannya, suka mengganggu ke temannya. Temannya sedang asik mendengarkan materi ataupun sedang asik mengerjakan tugas, dia tiba-tiba entah itu menjawil ataupun menyolek tangannya, menjawil kupingnya. Nah, itu adalah yang suka mengganggu. Ada lagi gelisah, pembolos, dan suka merebut. Nah, sama halnya masuk juga dalam tadi kategori mengganggu. Merebut dan mengganggu hampir sama. Pembolos, memang biasanya itu anak seperti itu akan mut-mutan. Ketika dia sudah moodnya datang dan dia sudah tidak mau bersekolah, mau dipaksa seperti apapun, dia tidak akan bisa berangkat ke sekolah, kecuali moodnya sudah datang, dia mau bersekolah, dia akan bersekolah. Ya seperti sebaliknya, meskipun moodnya itu dia ingin bersekolah, walaupun dia sedang sakit, siapapun tidak akan bisa menghalaunya, dia akan tetap berangkat meskipun dia sakit, seperti itu. Nah, jadi mut-mutan. Kemudian suka iri hati, suka cemburu, sama halnya seperti kita yang normal, itu suka iri hati, suka cemburu, sama aja. Dia tuh sangat tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang yang lain, dengan orang normal ataupun bahkan dengan temannya yang memiliki berkebutuhan khusus juga. Misalkan ada anak tunawicara dan tunarungu, anak B. Nah, dia dibandingkan, iku lo pintar nek gambar, iku pintar warnai ndak keluar garis. Nah, justru seperti itu akan membuat dia mengeluarkan
emosinya, dia akan marah dan dia akan menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Jangan sampai dibanding-bandingkan. Kita aja yang normal nggak mau dibanding-bandingkan, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti tunalaras ini. Makin nanti emosinya. Kemudian ada lagi ceroboh, mengacau ya, suka mengacau, suka memancing keributan. Kemudian ada lagi dia selalu merasa egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah, meskipun dia udah, misalkan gurunya menyuruh dia ambilkan pulpennya Bu Guru yang warna hitam, sama penghapusmu juga itu ada di meja situ. Nah, justru dia akan mengambil punyanya dia sendiri, yang punyanya bu gurunya ataupun pak gurunya tidak akan diambilkan. Dia akan dengan enaknya dia akan bilang, loh, ambil sendiri, kan udah ada kakinya. Pasti dia akan ada salah satu anak laras yang seperti itu. Itu namanya mementingkan dirinya sendiri, mengambil punyanya sendiri tanpa mau mengambilkan punyanya orang lain. Ini tambahan faktor-faktor penyebab jadi tunalaras ada pun itu saya bacakan. Ada faktor dari biologis. Faktor biologis ini biasanya perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut biasanya dikategorikan dalam keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, ataupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Kemudian ada lagi faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini yang dimaksud adalah patologis hubungan dalam keluarga, keterikatan hubungan dia dalam keluarga, keterikatan antara hubungan anak tunalaras dengan keluarganya. Misalkan tanpa disadari hubungan dia dalam keluarganya itu sifatnya intraksional dan transaksional, sering menjadi penyebab utama kenapa emosional anak ini sering terjadi, permasalahan emosional dan perilakunya pada anak. Pengaruh dari pengaturan dalam keluarga, entah itu dalam lingkungan keluarga ya, kemudian kedisiplinan dan bahkan di kepribadiannya juga yang ditanamkan oleh keluarganya. Ada juga di faktor sekolah. Ada beberapa anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan yang amat penting bagi anak-anak. Kompetensi sosialnya ketika anak-anak saling berinteraksi dengan sesama temannya ataupun dengan guru-gurunya, memberikan kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilakunya, sehingga anak biasanya mendapatkan respon negatif dari guru dan teman sekelasnya ketika mengalami kesulitan dan kekurangan dalam menjalankan materi ataupun keterampilan di sekolahnya. Ada juga faktor budaya. Nah, faktor budaya di sini standar nilai-nilai perilaku anak didapatkan melalui tuntutan maupun larangan-larangan. Ya, seperti anak misalnya ketika di rumahnya dia akan dibiasakan dengan menonton TV, bermain game, bermain gadget ya. Dibiasakan seperti itu, justru akan ada anak itu ketika di sekolahnya condong akan ingin melakukan hal itu lagi di sekolahnya karena sudah dibiasakan di sekolahnya seperti itu. Ada contoh di situ, ada murid teman saya. Nah, setiap di rumahnya itu dia dibiasakan dengan menonton game bermain game ataupun menonton YouTube. Nah, di sekolah dia akan marah dan merengek bila mendapati ada komputer atau laptop yang hidup. Nah, dia akan merengek, menyuruh siapapun yang dia mau untuk menghidupkan komputer atau laptop tersebut dan menuruti kemauannya dengan menyetel YouTube ataupun bermain game. Nah, seperti itu. Nah, hal tersebut justru akan mempengaruhi cara dia dalam belajar
dia akan sulit untuk mencerna materi yang diberikan oleh gurunya, karena dia akan terfokuskan dengan melihat YouTube, bermain game, sehingga dia akan lupa bahwa dia itu punya tugas, dia punya keterampilan yang dibuat. Dia akan lupa dengan hal-hal yang seperti itu karena sudah kebiasaan dengan menonton YouTube ataupun bermain game yang sudah terbiasa dari rumahnya. Nah, ini ada satu lagi. Kenapa biasanya anak tunalaras ini ada yang bilang anak nakal? Nah, bukan. Sebenarnya dia bukan anak nakal, cuman dia itu tidak seperti orang normal pada umumnya. Dia dalam mengontrol emosinya itu tidak bisa seperti orang pada umumnya. Jika orang pada umumnya itu dia akan gampang dalam mengontrol emosinya. Misalkan dia orang normal sudah emosi, ingin meluapkan emosi untuk memukul ataupun berkelahi dengan orang yang sudah melecehkan ataupun orang yang sudah merendahkan dia. Dia akan bisa mengontrol emosinya dengan berpikir, oh iya, kalau misalkan aku melakukan hal seperti itu, nanti kalau dilihat orang yang lain berpikirnya seperti apa, aku ini, kalau orang Jawa ya, akan dipikirkan bahwa aku ini wong uraan. Nah, seperti itu kalau orang-orang pada umumnya. Nah, kalau anak tunalaras dia akan sulit dalam mengontrol emosinya, sehingga ketika dia sudah meluap-luapkan emosinya, dia akan tidak bisa mengendalikan, sehingga kalau sudah emosinya keluar, dia akan langsung menyerang ataupun memukul, bahkan berkelahi dengan anak yang sudah meremehkan dia. Bahkan meskipun ada anak yang tidak meremehkan dia, anak yang diam, ketika dia sudah emosinya meluap-luap dan tidak bisa mengendalikan emosinya, dia akan menyerang anak itu. Seperti itu bedanya. Halo, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada para penonton semuanya. Semoga apa yang saya berikan tadi itu tentang apa itu anak tunalaras, karakteristiknya, pelayanan pendidikannya, bahkan ciri-cirinya tadi, dan bahkan kenapa anak tunalaras itu bisa kadang dikatakan anak nakal. Nah, semoga semua yang sudah saya berikan, yang saya omongkan dari tadi itu semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.